Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bukit yang tidak biasa. Dua orang duduk di lantai. Seorang pria dengan kain hitam menutupi matanya, terlihat seperti remaja, berpakaian hitam. Seorang lelaki tua kurus kering dengan wajah keriput, hidung seperti anggur, dan jubah berminyak. Dalam permainan ini, hasilnya tidak pernah ada dalam permainan catur. Klan Si dari klan kuno adalah bidak catur, dan orang-orang dari pengadilan San Xingdao, Sun Hong, bukan bidak catur. Orang tua itu sedang memasak teh, dan aroma teh meluap di atas kompor kecil. Salah, bocah dengan kain hitam menutupi matanya berkata, menurut saya, jika Anda ingin menang atau kalah dalam permainan catur besar ini, Anda harus memasuki permainan catur. Jika Anda tidak mengganggu air yang berlumpur ini, Anda tidak akan bisa membedakan dengan jelas siapa yang bermain catur dan siapa yang akan direduksi menjadi catur. Putra. Dengan mengatakan itu, pemuda itu mengambil cangkir teh, meminumnya sekaligus, dan berkata, pada saat ini, dalam kegelapan di luar Gunung Ningkong, saya tidak tahu berapa banyak orang tua seperti Anda dan saya yang bersembunyi. Beberapa dari mereka berada di kamp yang sama dengan pengadilan Tao Sanxing. Beberapa di sini untuk merebut reinkarnasi. Beberapa datang dari tempat terlarang dalam ruang dan waktu yang bukan milik era ini, dan masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Beberapa ingin melihat apakah mereka dapat mengambil keuntungan dari badai ini dan menuai keuntungan. Orang-orang ini bersembunyi dalam kegelapan, sehingga Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka manusia, hantu, dewa atau setan, dan pikiran macam apa yang mereka miliki. Bagi mereka, pertandingan besar ini akan terlalu membosankan tanpa beberapa perubahan. Bagaimanapun, membantai klan Si kuno itu mudah bagi pengadilan Tao Sanxing, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Meletakkan cangkir teh di tangannya, anak laki-laki berpakaian hitam itu berkata, tapi selama ada variabel, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ini akan berdiri satu per satu. Ketika mereka mulai ikut campur dalam permainan catur ini, mereka tidak akan berbeda dengan bidak catur. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia hanya tersenyum, lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemain dalam permainan catur besar ini? Pemuda berpakaian hitam merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan catur besar ini akan memiliki banyak kekuatan yang bersaing, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Memang benar bahwa permainan catur ini didirikan oleh pengadilan Tao Sanxing, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memutuskan langkah-langkah bermain catur dan variabel yang terjadi selama permainan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tapi menurut saya, hanya ada dua pemain. Satu adalah Sui, dan yang lainnya adalah orang yang bertarung melawan Sui. Tidak peduli pikiran macam apa kamu datang ke sini, atau apakah kamu berada di kamp yang sama dengan pengadilan San Xingdao, selama kamu memusuhi Sui dalam permainan catur saat ini hari ini, kamu dapat dibagi ke dalam kubu musuh. Bocah berpakaian hitam itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ini cukup sederhana dan jelas, tapi ada terlalu banyak variabel, jadi Anda tidak bisa tidak memikirkannya. Orang tua itu juga menghela nafas dan berkata dengan emosi, memang, kami sedang duduk di luar permainan catur ini saat ini, dan kami masih belum bisa melihat variabel seperti apa yang akan terjadi di pertandingan besar hari ini, apalagi mereka yang ada di dalam permainan. Pria muda itu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau Anda dan saya mengambil kesempatan ini untuk bertaruh satu sama lain? Bagaimana cara bertaruh? Orang tua itu mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk pemuda itu, tehnya harum dan tenang. Anda bisa bertaruh untuk menang atau kalah. Bocah itu berkata, jika Sui menang dalam permainan catur hari ini, aku tidak akan ikut campur lagi. Jika Sui kalah, kamu tidak boleh ikut campur. Dengan itu, dia mengambil cangkir teh dan berkata, itu adil, bukan? Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia bertanya sambil tersenyum, jika Sui menang hari ini dan membunuh tempat ini dengan darah, apakah kamu yakin tidak akan menembak? Pria muda itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan ringan, inilah harganya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka harus menanggungnya, dan saya masih bisa menanggungnya.
Lelaki tua itu menghela nafas. Apakah benar-benar baik menggunakan orang sebagai catur, terlepas dari hidup dan mati mereka? Pria muda itu berkata dengan ringan, jika Anda memiliki hati yang baik, Anda dapat membujuk Sui untuk menyerahkan reinkarnasi dan api zaman. Pembunuhan hari ini dapat diselesaikan tanpa melukai hidup seseorang. Pria tua itu terdiam beberapa saat, menyesap teh, dan berkata, tidak apa-apa, lelaki tua itu tidak akan hidup selama bertahun-tahun, dan saya tidak keberatan saat ini, bertaruh dengan sesama Taois. Tepat ketika bocah itu hendak mengatakan sesuatu, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah perak yang menyebut dirinya Ai Kun muncul di depan Gunung Mingkong. Ai Kun. Pemuda itu bingung, bukankah dia muridmu? Palsu. Sudut bibir lelaki tua itu berkedut tanpa terasa, nama aslinya adalah Siming, dan temperamennya selalu keras kepala dan tanpa hambatan, tetapi yang jarang adalah dia memiliki bakti yang murni dan sempurna. Siming, Size, arti kendali, nasib, keberuntungan yang tak terlukiskan. Kamu memberinya nama ini, jadi kamu tidak takut dia akan dihukum oleh Tuhan. Jalan remaja. Orang tua itu tersenyum, saya tidak berani serakah, selama saya bisa mengendalikan nasibnya sendiri, itu sudah cukup. Kamu harus tahu bahwa bahkan nasib generasimu dan aku tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh dirimu sendiri. Pemuda itu berkata, seperti kali ini, muridmu adalah yang pertama melompat keluar. Begitu Sui dikalahkan, murid sejati dari garis keturunanmu pasti akan mati. Orang tua itu berkata menjadi manusia dan melakukan sesuatu, Anda harus berani menjadi yang pertama di dunia. Yang pertama berdiri adalah kunci untuk memecahkan permainan. Memang benar melakukan ini sangat berbahaya, tapi apa jika kamu menang? Pria muda itu berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tajam, mata itu jelas tersembunyi di balik kain hitam, tetapi mereka memandang pria tua yang duduk di seberangnya. Saya mengerti, Anda tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup, dan Anda ingin menemukan berkah unik untuk murid Anda, sehingga ketika dia menyentuh ambang sungai panjang nasib di masa depan, dia benar-benar dapat mendominasi takdirnya sendiri. Pria muda itu menghela nafas, putra tercinta dari orang tuanya memiliki rencana yang jauh jangkauannya. Anda, seorang master, dapat memiliki niat seperti ini, tidak kurang dari orang tuanya. Orang tua itu minum secangkir teh dan berkata, teman Taois salah memuji saya, permainan baru saja dimulai, dan masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Anak laki-laki itu mengangguk dan berkata, itulah yang ingin saya katakan. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Di depan Gunung Mingkong. Setelah Siming yang memproklamirkan diri Ai Kun muncul, itu menarik perhatian penonton. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia akan memberi Sui hadiah besar, banyak mata sedikit berubah. Apakah ini pembantu yang diundang Sui? Sining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, teman Taois Su mengundang yang mulia ke sini. Siming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya datang sendiri, dan saya tidak pernah meminta Sui untuk setuju. Setelah jeda, dia berkata, dalam permainan hari ini, klan Si kuno Anda hanyalah pion yang digunakan oleh orang lain. Mulai sekarang, saya akan menjadi pion, Anda hanya perlu menontonnya. Siming berbalik, melirik Sun Hong dan yang lainnya di kejauhan, tiba-tiba tertawa, dan berkata, sama denganmu, kamu tampaknya agung, tetapi sebenarnya mereka semua adalah bidak catur, pisau di tangan orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan. Terjadi keributan di lapangan. Pernyataan Siming tidak diragukan lagi berarti bahwa dalam badai hari ini, ada lebih banyak makhluk mengerikan yang tersembunyi dalam kegelapan. Menatap itu semua, kursi ini bertanya lagi, siapa kamu, dan siapa yang memintamu datang? Dewa-dewa Sun Hong berbicara, dan Tuhan mengintimidasi orang. Dia memperhatikan bahwa pria berjubah perak yang menyebut dirinya Ai Kun tidak sederhana, jadi dia dengan paksa menahan niat membunuh di dalam hatinya dan tidak segera bertindak. Tidak masalah siapa aku. Siming berkata sambil tersenyum, yang penting dari saat aku berdiri, kamu tidak akan pernah ingin menyentuh jari lain dari klan Si kuno. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Semua tetua klan Si, yang hatinya mati seolah-olah mereka seperti domba yang akan disembelih, mau tidak mau menatap Siming.
Siapa orang ini yang begitu suci, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Oh, ya, saya ingin melihat seberapa mampu Anda mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Dewa-dewa Sun Hong tertawa dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Di masa lalu, saya telah melakukan beberapa hal sepele, harap tunggu dan lihat sekarang. Siming mengangkat tangannya dan meraihnya, dan seorang pria berpakaian brokat muncul, dengan sosok ramping, rambut panjang berantakan, dan wajah pucat. Pria berbaju brokat itu menutup matanya rapat-rapat dan jelas tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat orang ini, seorang pria tua botak di perkemahan Lord Sun Hong tiba-tiba terkejut dan berkata, "Sialan. Bagaimana anak tertua di bawah lutut saya ada di tangan Anda?" Penontonnya sensasional. Pria tua botak itu berasal dari raksasa top di Lingqiao Divine Continent, dan dia sendiri adalah Dewa Tiga Penyempurnaan. Tapi sekarang, putra sulungnya ditangkap hidup-hidup. Siming berkata sambil tersenyum, tidak hanya putra tertua yang paling penting bagimu, tetapi menantu perempuan, cucu perempuan, cicitmu. Yah, aku memikirkannya, ada sekitar 139 orang yang memiliki hubungan darah denganmu, dan sekarang mereka semua diatur olehku untuk mengadakan makan malam reuni di tempat yang bagus. Jangan khawatir, mereka masih hidup dan sehat, dan mereka sangat bahagia, karena sayalah yang memberi mereka kesempatan untuk duduk dan makan bersama. Siming berkata, mengangkat tangannya dan melemparkan pria yang mengenakan brokat itu, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada putramu." Pipi pria tua botak itu membiru, dan amarahnya tak tertahankan, "Terlalu banyak intimidasi, kamu." Siming mengangkat jarinya ke mulutnya, "Set. Jangan mengancamku, ancaman tidak ada gunanya, tetapi pikirkan tentang situasi kerabatmu." Pria tua botak itu sangat marah dan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun pada akhirnya. "Ini kepercayaan dirimu, ini sangat tercela, tidak ada bedanya dengan bidat iblis." Sun Hong berkata dengan dingin, "Juga, saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa metode kotor ini tidak berguna di depan saya." Siming tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jangan banyak bicara, bagaimana jika kamu perlu berlutut dan memohon padaku nanti?" Kelopak mata dewa-dewa Sun Hong melompat, dan ekspresinya berubah. Di sampingnya, Zantu yang tinggi dan kuat berteriak dengan marah, "Trik apa yang kamu miliki? Tunjukkan saja semuanya, dan lihat apakah aku akan tunduk padamu." "Oke, ini yang kamu katakan, aku suka orang yang bahagia sepertimu." Mengatakan itu, Siming membalikkan telapak tangannya, dan liontin Gioxian bernoda darah muncul. "Apakah kamu mengenali benda ini?" Siming bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu?" Jika Zantu disambar petir, kemarahan di wajahnya mengeras, matanya melebar, dan sosok kekar itu tampak kaku di sana. Melihat ini, semua orang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Yuzai bertanya, "Apakah Anda keberatan jika saya memberitahu semua orang rahasia yang terkait dengan liontin giok ini di depan semua orang?" Zantu dengan tegas berkata, "Beraninya kamu?" Wajahnya memerah, wajahnya sangat bengkok, dan dia tiba-tiba menjadi sangat kasar, seolah-olah seseorang telah menangkap kuncinya. Sepotong liontin Gioxian berlumuran darah membuat seorang dewa marah dan kehilangan kesabaran lagi dan lagi. Ketika mereka melihat adegan ini, para penonton terkejut. Rahasia macam apa yang terlibat dalam liontin batu giok ini? Mengapa dewa-dewa Zantu begitu tidak sabar? Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa ganasnya kamu. Siming tersenyum dan berkata, "Kecuali kamu bisa membunuhku dengan satu pukulan, tapi bisakah kamu melakukannya?" Zantu mendidih dengan niat membunuh dan matanya merah, jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh Siming segera. "Zantu, apalagi yang lebih besar dari hidup dan mati? Itu hanya liontin batu giok. Mengapa kamu begitu kehilangan kesabaran?" Dewa-dewa Sun Hong mengerutkan kening dan memarahi. Siming di kejauhan berkata sambil tersenyum, baginya, hidup dan mati mungkin tidak masalah, tetapi jika rahasianya terungkap, itu jauh dari diselesaikan oleh kematiannya. Ekspresi Zantu berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangkalnya. Ingat URL. Ini membuat hati Lord Sun Hong tenggelam.
Dan para penonton di kejauhan membangkitkan rasa ingin tahu, dan semua orang dapat melihat bahwa Si Ming datang dengan persiapan. Kartu-kartu di tangannya mungkin bukan harta dan kekuatan yang menghancurkan bumi, tetapi itu cukup untuk mengancam sosok-sosok tingkat dewa itu. Sama seperti orang tua botak, sekarang dengan wajah pucat, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajah Divine Master Zantu membiru dan merah, jelas sangat membenci, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Semua ini juga menyebabkan perubahan halus dalam situasi di lapangan. Orang-orang dari klan Si kuno melihat semua ini di mata mereka, dan akhirnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Bisakah pria berjubah perak yang mengaku memiliki asal-usul misterius Ai Kun ini benar-benar membantu mereka menyelesaikan bencana ini? Menurut saya, jika Anda hanya melakukannya secara langsung, bunuh dia dan tangkap dia, semua masalah akan terpecahkan. Seorang pria kurus dengan pakaian abu-abu berbicara dengan suara yang dalam. Ini juga dewa, dari raksasa top di Ling Qiao Senzu. Itulah yang saya maksud. Niat membunuh muncul di mata Sun Hong. Si Ming tertawa, dan melambaikan jubah lengan bajunya. Dengan keras, lebih dari 10 jenis berbagai item muncul. Ada pisau patah yang patah, baju besi usang, permen hao yang biasa terlihat, semua jenis, dan beberapa bahkan bukan harta karun. Yang paling aneh adalah ada juga celemek biru aqua yang disulam dengan pola bebek Mandarin. Tiba-tiba, para dewa di sekitar Sun Hong semua berubah warna dan panik. Sial, bagaimana armor leluhur keluargaku jatuh ke tanganmu? Tidak mungkin, bagaimana kamu menemukan pisau patah itu? Bajingan, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan pada cicitku? Dewa-dewa itu semua murka dan murka, semuanya seperti kucing yang ekornya diinjak, dan rambutnya diurai. Meskipun beberapa dewa tidak berbicara, wajah mereka lebih jelek dari satu sama lain. Tiba-tiba, para penonton di kejauhan semua tercengang. Lebih dari 10 dewa yang dikirim bersama dengan Sun Hong berasal dari raksasa top yang berbeda. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah memusnahkan klan Si kuno. Tapi sekarang, para dewa ini semua telah tertangkap di titik lemah dan titik vital mereka. Siapa yang tidak terkejut dengan variabel seperti itu? Hal yang paling menggetarkan hati adalah pria yang menyebut dirinya Ai Kun jelas siap menunjukkan kartu pembunuhnya saat ini untuk memeras para dewa itu. Ini mengerikan. Bagaimana dia tahu kelemahan para dewa itu? Bagaimana menargetkan kelemahan ini dan menemukan ancaman ini? Semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Pada saat ini, Si Ming menunjuk ke celemek bebek Mandarin biru sambil tersenyum dan berkata, Sun Hong yang lebih tua, apakah Anda ingin mengklaim celemek ini? Seluruh tempat itu sunyi. Celemek itu jelas milik wanita, dan itu ada hubungannya dengan Lord Sun Hong. Tapi itu terlalu imajinatif. Semua orang sangat menyadari bahwa wajah tua dewa-dewa Sun Hong memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian menjadi ungu, pembuluh darah di dahinya pecah, dan matanya penuh darah. Mesin ki di tubuh itu menjadi ganas, dan sepertinya akan mengamuk kapan saja. Tidak, apakah ini marah? Si Ming pura-pura terkejut, kalian semua mengancam Sui dengan kehidupan klan Si kuno, dan aku mengancammu dengan beberapa gadget. Apakah pantas untuk merasa sangat kesal? Tuan Dewa Sun Hong mengatakan kata demi kata jangan mencoba untuk menantang garis bawahku, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Si Ming membuang senyum di wajahnya dan berkata, ini disebut ritual pertama dan kemudian tentara. Anda dapat melakukan semua yang Anda bisa, dan saya akan memperlakukan orang lain dengan cara orang lain, bukan terlalu banyak. Para penonton di kejauhan tampak aneh. Tokoh-tokoh besar klan Si kuno semuanya emosional dan emosional. Aku akan bertanya lagi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dewa-dewa Sun Hong berteriak dengan marah. Suasana tiba-tiba menjadi dingin dan tertekan. Berlututlah, minta maaf, dan berguling sejauh yang kamu mau. Si Ming berkata dengan serius, jadi, aku berjanji bahwa setelah 3 hari, semua kekhawatiranmu akan hilang. Penonton terdiam dan terdiam. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka.
Biarkan para dewa penyendiri itu berlutut dan meminta maaf. Orang ini tidak gila. Sun Hong dan para dewa lainnya juga marah dan membunuh. Jika kamu memilikinya, kamu bisa melakukannya. Siming berkata dengan ringan, pokoknya, di mataku, kamu hanya makanan pembuka. Jika kamu tidak punya nafsu makan, buang saja. Sun Hong dan para dewa lainnya jelas menjadi gila. Apa ini disebut buruk untuk magang? Kalau tidak, mengapa variabel seperti itu terjadi ketika mereka akan menyerang klan Si kuno? Apakah keturunan King Fengguan, tanah tidak dikenal hanya bajingan seperti ini? Tiba-tiba, suara dingin dan rendah terdengar. Hampir pada saat yang sama, sangkar emas tiba-tiba memenjarakan Siming di dalamnya. Sangkar itu dipenuhi dengan aura suci dan abadi, itu cerah dan bersinar, dan itu menyilaukan 9 surga, yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Siapa jagoan besar ini? Segera, di mata semua orang, seorang pria berjubah emas dan berlengan elegan muncul. Ada sensasi di antara penonton, dan semua orang mengenali identitas orang itu. Penatua tertinggi Gunung Sunyi Surgawi, Jin Dubai. Dewa yang taoismenya telah mencapai tingkat 8 penyempurnaan. Dan ucapan Jin Dubai membuat semua orang menyadari bahwa pria misterius berjubah perak yang menyebut dirinya Ai Kun sebenarnya berasal dari tempat yang tidak diketahui King Fengguan. Yang lama salah. Dalam hal tidak tahu malu dan rendah diri, aku jauh lebih rendah darimu. Siming tersenyum. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan, dan gelombang waktu muncul, menyapu sangkar emas. Dalam sekejap, sangkar kehilangan kilau abadi dan suci dan tiba-tiba menjadi redup. Saat Siming melangkah maju, sangkar dibubarkan dengan keras. Metode ajaib ini membuat banyak dewa tergerak, dan mata yang mereka lihat pada Siming berubah. Apakah kekuatan objek terlarang biji teratai waktu? Ini benar-benar luar biasa. Suara Jin Dubai rendah, dan matanya melonjak. Permainan hari ini bukanlah sesuatu yang harus Anda ikuti sebagai junior. Saya akan memberi Anda kesempatan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang jika tidak, Anda takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghemat waktu biji teratai. Dilarang. Teratai waktu. Penonton tergerak olehnya. Aku berkata, aku di sini hari ini untuk memberi Suyi hadiah besar. Bagaimana aku bisa pergi dengan tergesa-gesa sebelum hadiah diberikan? Siming melirik Sun Hong dan yang lainnya, makanan pembuka ini tidak enak, terlalu ringan. Kemudian, dia memandang Jin Dubai dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kepala Anda tidak buruk, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambilnya dan membuat nomornya terlebih dahulu? Oh, saya pikir Anda benar-benar tidak sabar. Kim Dober hanya bisa mencibir. Siming juga tertawa, dan tiba-tiba amarahnya meresap ke dalam dantiannya, dan berteriak, Heizi kecil, pergi dan cabut kepalanya. Tertawa. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menyerang langsung ke arah Jin Dubo. Itu adalah burung hitam, tingginya hanya sekitar 1 kaki, dengan tubuh hitam pekat, secepat kilat, dan sayap seperti bilah, yang dapat dengan mudah mengobrak-abrik ruang. Mata Jin Dubai menyipit, dan dia mengeluarkan tungku dan membunuhnya. Burung hitam itu mengepakkan sayapnya dengan keras. Bang! Kuali itu tiba-tiba terbalik dan terbang keluar. Dan sepasang cakar tajam burung hitam itu telah meraih kepala Jin Dubai. Pada saat ini, Jin Dubai terkejut dan ngeri, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa burung hitam dengan penampilan gelap dan penampilan biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah burung dewa tingkat dewa yang sangat menakutkan. Kekuatan pembantaian membuatnya merasa tercekik oleh dewa-dewa tingkat ke-8. Pergilah. Tiba-tiba, kocokan putih salju muncul dari udara tipis, dan sebelum Jin Dubai, kumis seperti salju tiba-tiba menyebar, dan burung hitam itu akan ditangkap. Tapi burung hitam itu cukup jenaka, dan dengan kepakan sayapnya, ia menembus kocokan debu, dan dengan jentikan langit, ia kembali ke sisi Siming. Hampir pada saat yang sama, seorang pria berjubah hitam dengan gaya abadi muncul di samping Jin Dubai, memegang pengocok di satu tangan. Saat melihat orang ini, penonton sekali lagi sensasional, dan ledakan seru terdengar. Sao Yun Ke. Keberadaan Sedum Tao Ting yang patriarki.
Seorang Divine Master of Nine Refinements yang sesungguhnya tidak berjalan di dunia untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang mengira bahwa barang antik lama yang tersembunyi ini akan muncul pada saat ini. Dan dia juga satu-satunya dewa-dewa 9 penyempurnaan yang telah muncul di arena sejauh ini. Itu adalah pria berjubah hitam yang baru saja mengambil tindakan dan menyelamatkan Jin Dubai. Perlu disebutkan bahwa Jing Tian Taoting adalah salah satu dari banyak kekuatan raksasa teratas yang telah bergabung dengan Sanxing Taoting kali ini. Di Lingqiao Divine Continent, kekuatan sedum Taois juga bisa masuk dalam 5 besar. Awalnya, orang-orang dari klan Si kuno masih memiliki secercah harapan untuk Siming, tetapi ketika mereka melihat Cao Yunke muncul, secercah harapan ini padam, dan hati semua orang tenggelam ke dasar. Dewa Jiu Lian Tuhan. Dengan keberadaan seperti itu, satu orang dapat dengan mudah menghancurkan klan Si kuno mereka. Tidak baik bagi orang muda untuk menjadi terlalu agresif. Setelah Cao Yunke tiba, dia penuh dengan kekuatan ilahi, meliputi 4 bidang. Dia memandang Siming dengan mata acuh tak acuh, dan berkata, itu hanya satu pemurnian dewa-dewa, dan terlalu banyak berpikir untuk memilih kepala dewa-dewa 8 penyempurnaan. Apakah dia masih muda? Siming berkata buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan burung hitam di sampingnya dengan tamparan, "Heizi kecil, kamu benar-benar tidak berguna. Sungguh kesempatan besar yang kamu lewatkan." Burung hitam itu menyeringai dengan marah, "Kamu Ai Kun palsu, memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu." Semua orang saling memandang. Jam berapa sekarang, mengapa orang dan burung ini masih ingin bermain-main? Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan pembunuhku yang sebenarnya. Siming menghela nafas. Segera, ekspresinya menjadi serius, dan dia menangkupkan tangannya ke 4 arah. Semua paman, kakek, nenek, kakak laki-laki, kakak perempuan, mengapa kalian semua tidak menonton drama itu secara rahasia dan keluar dan membatalkan permainan catur ini bersamaku? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.